Tapi saya tidak melihat tokoh-tokoh NU di MUI lebih mewarnai suara ketimbang satu orang Anwar Abbas ini. Ini salahnya di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ketemu lagi dengan KB Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya selalu di dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, sedang menjadi perbincangan luas. Bahkan sempat trending topik di Twitter sampai hari ini. Jadi saya memang heran ya dengan Anwar Abbas dengan jabatannya Wakil Ketua. Tetapi serasa lebih mendominasi statement atas nama Majelis Ulama. Yang ingin saya kritisi, ya saya tanyakan, apakah di MUI tidak punya mekanisme juru bicara? Artinya bahwa terkait hal-hal kebijakan MUI mestinya disampaikan oleh orang yang disepakati bersama di internal MUI, siapa yang berhak punya otoritas untuk menyampaikan di depan publik. Tidak seluruh pengurusnya itu. Nah, seandainya pun personil pengurus MUI ingin menyampaikan di depan publik tentang pendapatnya, mestinya tidak mengatasnamakan lembaga, tetapi pribadinya. Jadi sehingga kemudian tidak perlu terjadi dengan fenomena yang hari ini terjadi, yakni Anwar Abbas. Dan saya kira bukan hanya kali ini, sudah sering terjadi. Statement Anwar Abbas diklaim sebagai statementnya MUI. Padahal jabatannya kan wakil ketua. Mestinya di MUI bukankah ada humas? Atau ada juru bicara lah gitu. Siapalah di MUI yang disepakati untuk menyampaikan di depan publik tentang apapun kebijakan mewakili lembaga MUI. Sehingga tidak kacau seperti ini. Nah kalau begini ini, Anwar Abbas mengatasnamakan MUI, statementnya konyol, tidak mutu, provokatif, memecah belah umat. Nanti kan MUI sendiri yang jatuh, lembaga MUI yang terpuruk. Maka kemudian muncul kembali tagar bubarkan MUI ya gara-gara orang ini begitu. Nah saya kira ini kritik lah buat MUI, apalagi sekarang MUI kan sudah dipegang oleh orang-orang baru, pengurus baru, banyak dari tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama, Nahdlatul Ulama. Tapi saya tidak melihat tokoh-tokoh NU di MUI lebih mewarnai suara ketimbang satu orang Anwar Abbas ini. Ini salahnya di mana ini? Apakah tokoh-tokoh NU di MUI yang memang enggan berbicara, terlalu pendiam, terlalu santun? Ataukah Anwar Abbas yang terlalu menonjolkan diri, terlalu nge-MUI begitu? Dan Ketua Umum MUI adalah kiai besar, pimpinan kiai di PBNU. Nah, jarang sekali mewarnai statementnya, pendapatnya di media terkait persoalan-persoalan keumatan yang sedang ramai menjadi perbincangan. Nah, seandainya pun ketua umumnya tidak mungkin karena persoalan teknis dan lain sebagainya, saya kira perlu ditunjuk adanya jubir, begitu, jubir MUI, sehingga kemudian yang disampaikan oleh jubir ini adalah resmi mengatasnamakan kebijakan keputusan Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Nah jadi begini ya, Anwar Abbas dalam kasus Paul Zhang, orang yang sedang menjadi DPO polisi karena penghinaan agama, mengaku Nabi ke-26, ingin mengkoreksi Nabi Muhammad, merasa lebih pandai, dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa Paul Zhang tidak akan ditangkap karena Kapolrinya Kristen, sesama Kristen. Ini kan mengerikan sekali, berbahaya sekali bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Berbahaya sekali bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini membenturkan
antara Kapolri dengan kasus ini. Membenturkan umat Kristen dan umat Islam. Ini sangat tidak mutu dan sangat tidak logis disampaikan oleh orang sekali berwakil ketua MUI pusat gitu ya. Kalau disampaikan oleh wakil ketua MUI tingkat ranting, tingkat desa masih mandan dimaklumi karena kapasitinya. Tapi kalau wakil ketua MUI di tingkat pusat ngomong begini nih, Masya Allah. Lah MUI kelas apa kalau begini caranya? Mestinya majelis ulama, namanya juga majelis ulama, kumpulan para ulama. Apa yang disampaikan adalah hal-hal yang bersifat menyejukkan umat, menyejukkan bangsa, menyejukkan persoalan, meredam persoalan. Bukan sebaliknya nambahi persoalan, nambahi api, jadi kompor, nyiram petralit. Ini kan yang disampaikan Anwar Abbas menurut saya kan begitu. Malah ngompori umat loh untuk marah terhadap sentimen agama. Ini menurut saya sangat keji dan saya kira terakhir perlu dikoreksi lah nih jabatan wakil ketua MUI Anwar Abbas di MUI. Karena ini bukan sekali saja, beberapa kali Anwar Abbas menyampaikan hal-hal yang sangat tidak produktif bagi keutuhan umat beragama. Kemarin, sebelum ini dengan lantang menuduh, menjelekan, melecehkan Menteri Agama. Lah emang dia itu siapa gitu loh. Nah dalam konteks kalau pikirannya waras, bagaimana agar kerukunan agama ini bisa dijaga dengan baik, tidak perlu menyudutkan, melecehkan jabatan Menteri Agama yang jelas-jelas representasi dari Nahdlatul Ulama. Nah sementara dia itu dari Muhammadiyah. Ini kan ingin terus membangun permusuhan ini. Ini kan tidak produktif, tidak positif sekali. Jadi sekali lagi mohon untuk Ketua MUI Pusat atau pengurus MUI Pusat, posisi Anwar Abbas ini ada baiknya dikoreksi lah. Kalau memang tidak produktif, tidak positif bagi MUI dan dampaknya bagi umat Islam dan seluruh umat beragama di Indonesia, gantilah. Masih ada banyak tokoh ulama di Indonesia yang berpikir waras, yang menyejukkan, yang punya rasa toleransi yang tinggi, yang mencintai tanah air ini dan tidak suka mengadu domba antar umat beragama. Dalam kondisi semacam ini mestinya semua pihak, apalagi MUI lah ya, semua pihak tokoh agama adalah menyampaikan hal-hal yang menyejukkan, meredam. Biarkanlah polisi sedang bekerja, sudah menjadi DPO, sudah menjadi tersangka Paul Zhang itu. Polisi pasti punya rencana, punya target, punya planning untuk menangkap Paul Zhang itu. Seyakin-yakinnya. Maka kita percayakan saja dan kita tokoh-tokoh ulama tinggal meredam situasi di bawah, di masyarakat agar tidak berefek buruk, tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan. Dan yang terakhir, pesan untuk Pak Kapolri dan untuk jajaran kepolisian. Saya kira kasus penistaan agama ini harus ditangani dengan serius. Dan saya kira polisi tidak usah ragu-ragu untuk menangkap atau memproses siapapun lah pelakunya, tokohnya dalam konteks penghinaan agama ini. Jangan pandang bulu dan tidak usah ragu-ragu, walaupun dia mungkin banyak pengikutnya di agama Islam sekalipun. Contohnya seperti Yahya Waloni itu yang sering sekali juga melakukan hal yang sama, tidak ubahnya dengan Paul Zhang. Itu juga jangan dibiarkan. Ini penting agar polisi bisa menampilkan diri, keadilannya, profesionalitasnya. Tidak usah terlalu berpikir panjang. Kalau tokoh-tokoh Islam yang punya karakter sama, punya kegemaran sama, menyudutkan agama dan sesembahan umat lain dibiarkan, maka sangat niscaya dan wajar kalau kemudian muncul perilaku-perilaku, sikap-sikap yang sama, penghinaan yang sama dari kelompok lain terhadap umat Islam. Nah, maka agar ini tidak terjadi, menurut saya polisi harus benar-benar adil. Proses semuanya, tangkap semuanya. Dulu juga pernah Ustadz Abdul Somad itu menjelek-jelekan apa yang menjadi simbol suci umat Kristiani, yakni tentang salib. Memperolok menurut saya, bahkan melecehkan. Itu dibiarkan juga. Tidak baik ini. Kalau memang itu memang ada pasal pelanggaran hukumnya, ya sudah diproses saja. Yahya Waloni itu sudah pernah dilaporkan oleh tokoh dan kader NU terkait penghinaannya terhadap Kiai Ma'ruf Amin, terhadap
Ibu Megawati terhadap Jokowi. Sampai hari ini sudah 2 tahun juga tidak pernah ada kabarnya. Agar ada keadilan, agar ada efek jerah bagi seluruhnya orang-orang yang gemar berbicara agama, yang suka menyudutkan agama lain. Semuanya proses polisi. Jangan pandang bulu, adili sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau itu tegas diperlakukan, insya Allah nanti orang akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal yang sama. Maka insya Allah kerukunan bisa kita jaga bersama, bisa kita terus kembangkan bersama. Bhinneka Tunggal Ika ini bisa kita rawat dan bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.